Pemirsa, kisah hantu Wewe Gombel yang terkenal itu tidak lepas dari sebuah bukit gombel di Semarang. Sebuah bukit yang berada di Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Semarang itu pada masa penjajahan Hindia Belanda dibelah menjadi dua jalan besar. Yang turun namanya Jalan Gombel Lama, yang arah naik namanya Gombel Baru. Dahulu Bukit Gombel merupakan kawasan pemakaman kuno dari etnis Tionghoa yang tinggal di Semarang. Memang tidak ada catatan pasti mengenai alasan kenapa bukit ini diberi nama Bukit Gombel. Namun menurut kepercayaan masyarakat, penamaan ini dilakukan karena bukit ini merupakan sarang dari salah satu hantu dalam mitologi Jawa, yaitu Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah versi wanita dari genderuwo, bertubuh tinggi besar dengan payudara yang menjuntai ke bawah seperti buah pepaya. Wewe Gombel sangat suka menculik anak-anak kecil yang masih kelayapan saat waktu maghrib tiba. Terdapat juga kisah mengaitkan Bukit Gombel dengan sosok Yai Pandan Aran yang melewati kawasan bukit ini saat hendak berziarah ke suatu makam di Gunung Jabal Kat. Nama Gombel pun muncul yang bermakna perbukitan terjal dan curam. Maka belum pasti apakah nama Gombel ini bentuk metafora ataukah sebuah ungkapan umpatan. Saat ini Bukit Gombel dibelah oleh sebuah jalan yang sangat ramai oleh lalu lalang kendaraan bermotor. Jalan ini dibangun pada masa kolonialisme Hindia Belanda yang dipimpin oleh Baron van Heckeren. Pembangunan jalan ini sempat mendapat perlawanan sengit dari masyarakat etnis Tionghoa. Penyebabnya tidak lain adalah karena kawasan Bukit Gombel merupakan kawasan makam para leluhur Tionghoa yang pertama datang ke Semarang. Memindahkan makam bukanlah hal yang mudah bagi etnis Tionghoa karena harus melewati serangkaian ritual panjang. Namun karena kekuatan pemerintah Hindia Belanda yang terlalu besar, masyarakat Tionghoa pun akhirnya kalah dan menurut. Karena banyaknya jumlah makam, kemungkinan besar terdapat jasad-jasad yang hingga saat ini belum dipindahkan dan masih terkubur di bawah aspal atau pepohonan di Bukit Gombel. Dahulu di sekitar Bukit Gombel terdapat sebuah mata air yang dikenal dengan mata air penganten atau sendang penganten. Mata air tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai ritual-ritual kejawen yang erat kaitannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Menurut cerita, jika ada rombongan pengantin yang melewati kawasan Bukit Gombel, harus memberikan korban berupa ayam putih mulus atau melempar uang receh agar tidak celaka. Bagi yang tidak mengindahkan larangan ini akan menemui celaka di jalan, entah kecelakaan atau bahaya lainnya yang berujung maut. Tak terhitung lagi jumlah korban yang meregang maut di kawasan Bukit Gombel karena kecelakaan. Sosok-sosok gaib di Bukit Gombel konon selalu menggoda para pengendara agar menemui celaka. Godaan bisa berupa macam-macam seperti menampakkan diri di pinggir jalan atau seakan menyeberang untuk membuat kaget pengendara yang melintas. Sering terlihat penampakan berupa sosok wanita berpakaian putih gading di sisi jalan dengan melambaikan tangan untuk mencari tumpangan. Lokasi paling angker di Bukit Gombel berada di tanjakan kecil yang naik 75 derajat atau di Jalan Gombel Baru. Konon tempat tersebut adalah lokasi di mana kerajaan gaib Bukit Gombel berdiri. Di kanan jalan tanjakan Gombel juga ada makam tua yang dikeramatkan warga sekitar. Jika sering terjadi kecelakaan,
warga setempat biasanya akan melakukan ritual di makam tersebut sebagai bentuk penolak bala. Selain kisah misteri Wewe Gombel tersebut, di Bukit Gombel juga ada bekas hotel yang angker. Dulu namanya Hotel Sky Garden. Pada zaman hotel tersebut sangat indah dan ramai karena bisa melihat suasana kota Semarang dari atas. Tapi sekarang seperti hotel hantu karena tidak berpenghuni puluhan tahun. Konon bekas hotel tersebut juga menjadi tempat bersarangnya hantu Wewe Gombel di Bukit Gombel, Semarang. Rendra Wijaya, Jateng Pos TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.